Alright, kali ini kita bakal bersama-sama mengawal jalannya M2 di base yang terakhir. Babak penentuan, mereka sudah memberikan semua jiwa dan raga mereka dari Burmese Ghost dan juga Brand Esports. Sedangkan kita semua para talent juga bakal mengawal dan bakal menghibur kalian di game yang ketujuh ini. Dan buat kalian semua sekali lagi minta dukungannya. Jangan lupa di-share dan dikasih tahu teman-temannya. Ini adalah match yang terakhir dan di game yang terakhir. Best of 7 Grand Final M2 World Championship. Burmese Ghost versus Brand Esports. Ini dia pertandingan di game yang ketujuh. Langsung saja bertukar damage di awal-awal ya. 3 hero sekaligus berada di area mid, 2 langsung menjaga dan Cloud-nya akan langsung mengambil ke arah Lito Wanderer yang sudah standby. Tapi ada tarikan tadi sepertinya udah ada korban. Hanya saja sekarang kita pindah dulu ke bagian bawah antara Harit dan juga Grok. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Burmese Esports menuju ke arah para pembuff yaitu Kaltizi. Dan sedangkan di arah top lane dari seorang Flaptizi bakal sabar menunggu karena dia tahu dia kalah damage. Tarikan SKB tapi ternyata dibalas dengan adanya tabrakan yang dilakukan oleh Flaptizi dengan Baxian. Yes, benar banget, hampir saja almost tapi masih berhasil kabur di sana dari seorang Piu. Dan di arah top lane coba untuk farming terlebih dahulu. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold mereka juga gak mau terlalu agresif. Dan akankah Opung AC-nya membuat item damage atau item defense? Item Damage ya? full damage karena kayak masih kurang sih. Kayak dari mereka punya Grok, mereka punya si Insinar juga yang kita tahu banget itu kayak lebih ke arah support. Sekarang bisa bakal tank support. Tapi kalau dari Ruby Didi ya dia pakai emblemnya assassin. Oke. Iya. High end yang digunakan. Jadi masih bisa sih, masih ada kemungkinan juga Ace untuk kayak dia build 2 item damage sisanya buat item defense. Apalagi dia pakai hero andalan Myanmar Min Sitar ya. Min Sitar itu. Min Sitar yang tiba-tiba muncul lagi untuk kali ini di game yang ketujuh Grand Final. Turtle sudah berhasil ada di Land of Dawn. Belum ada tapi tanda-tanda atau mencium bau-bau pergerakan dari kedua belah tim menuju ke arah Turtle. Iya. Piu langsung sendirian menuju ke sana, setup posisi. Terlihat posisi dari D. D-nya pun harus pergi dari lingkaran tersebut yang udah dikeluarkan. Sementara untuk sudah mulai mencicil, ada tombak yang dikeluarkan tapi belum mengenai mancing manianya, belum mantap ya. Alright, langsung saja menuju ke arah Ace. Kali ini lihat para pemain dari tim Burmese Gold bakal coba memancing keributan Flaptizi di garis depan sana. Para pemain dari tim Burmese Gold kali ini memilih untuk mundur, memilih untuk fokus di arah top lane. Tapi view-nya benar-benar mengganggu pergerakan di arah mid. Bener-bener nyebelin banget. Tapi dari Maybe pun udah mulai masuk ke dalam area Turtle. Turtle-nya belum tercolek, harus ke reset lagi. Mulai di PHP dicolek doang tapi kagak dibawa jalan. Sementara untuk Ace-nya hanya tersisa sedikit lagi SP, tapi ternyata sekarang udah ada perpindahan terjadi. Hampir aja kalau tidak diganggu. Force blood kalian digetok begitu saja 40. Meanwhile, para pemain dari tim Burmese akan memaksakan mendapatkan Turtle kali ini. Perebutan di Turtle cukup lama. Flaptizi di arah belakang sana. Langsung ada blessing dua dan Kaltizi belum memiliki damage yang cukup banyak, memilih untuk mundur dengan adanya mirror image dari seorang Dexter. Tapi tertinggal 1 level untuk Ace-nya cukup jauh sih jaraknya, karena tadi kalau bisa kita lihat level 6-nya udah mulai setengah. Tapi untuk sekarang Baxiannya dikeroyok rame-rame. Baxiannya masih cukup tebal, masih enak banget, dia sendiri masih pede banget. Hanya saja sekarang udah ada way of Dragon langsung dikeluarkan, Kingstorm juga dikeluarkan di tengah sana. Pertempuran mulai terjadi, tepat berada di tengah-tengah tapi mulai bergeser ke pinggir dan Turtle-nya berhasil ambil oleh Cloud. Bakuan tapi cukup lama. White Stars berhasil mendapatkan 1, udah mulai benjol ditabrak. Tapi ternyata di sini menguntungkan sekali untuk Brand Esports. Mereka berhasil mendapatkan Turtle, mereka berhasil mendapatkan point kill, dan bahkan pertempuran yang cukup lama di arah pit Turtle membuahkan hasil untuk Brand Esports. Padahal mereka jauh banget posisinya tadinya. Ini Rimo bakal kenyang banget, dia dari tadi di bawah dia nggak geser sama sekali dan bahkan tidak membantu temannya untuk fight di area dari Turtle. Dan bahkan itu mereka ya buat pemain-pemain brand yang lain 4 orangnya bisa buat nanganin mengusir mundur Burmese dan bahkan dapetin point kill juga plus Turtle. Ini perkara si Baxia lagi sih Om. Beberapa skill tadi dikeluarin di awal-awal hingga teman-temannya mendadak langsung nongol gitu. Sementara mereka harus menunggu cooldown lagi, mereka harus menunggu lagi, dan itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk Brand Esports. Level ketinggalan lagi dan lagi dari S level 5, sementara untuk Karzi level 8. 3 level di early game seperti ini. Walaupun mereka pakai Brody, tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane bakal coba dipasang, lihat damage-nya terlalu sakit. Brody-nya maybe berhasil mendapatkan air atau Trimo, tapi ternyata ada Purify digunakan. Langsung arah teleport ke arah belakang, permainan cukup cepat untuk Piu dengan
Louis-nya, lihat Louis-nya masih bisa combo, masih bisa nge-cover tapi sambil teleport. Waduh. Sementara itu untuk kali ini kita lihat udah ada Blazing Duel langsung aja menembakkan karena maybe-nya sakit banget perisai ini dimiliki oleh Baby, tidak kuat untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Cloud-nya. Sakit banget. Tapi di sisi lain langsung ada depression dan kali ini membuatkan damage yang cukup banyak untuk seorang kita berada di sana. Wancar yang fight. Lihat combo-combo dari seorang Perempuan Memory. Bakal disetrum lagi dan 3 hero hilang dari Brand Esports. Brand Esports harus kehilangan 3 player di arah mid lane Papulul. Ini bisa menjadi satu momentum yang baik untuk tim Burmese Go. Benar sekali, benar-benar cepat sekali penggerebekan yang terjadi. Ditarik mau kemana ban dalam lu sini, lu kita kebukin. Udah mulai penyok asnya, udah mulai miring ringnya. Ini kita lihat aja dari velgnya juga udah mulai tidak stabil, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa selamat ban dalam ini. Terlalu terburu-buru tapi di arah mid lane. Lihat Ruby Dede bakal coba fokus wancar dan terlalu sakit. Seperempat dalam sakit dan bahkan Ruby Dede hampir saja menumbangkan seorang Rimo Soldier di arah mid lane tapi memilih untuk kabur dengan Zaman Force. Synchrovision save the day. Dia bisa pergi dengan Synchrovision yang dia miliki. Nah, selamat sudah satu permainan lagi Om Wawa. Gila sih tadi. Satu permainan dari Grok juga di mana wild charge yang berulang kali bisa membahayakan pemain dari Brand Esports, dan itu sudah cukup mengejutkan sih. Belum lagi kayak semakin banyak sebenarnya kita bicara soal Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion. Tapi ternyata kali ini Iron Hook yang berhasil mendapatkan Rimo. Gak bisa cover Synchrovision. Levelnya terlalu sakit. Dibalikan keadaannya. Lampu-lampu kali ini menggentong dengan hantaman pada tumbul di arah belakang sana. Langsung ada Samuel Kesatu. Darkani view-nya masih mencoba bertahan. Lihat Mage support versus support. Tapi ternyata Suppressor tank menerpan udah wancat bonyok. Louis-nya harus disundul. Langsung pencol. Serangan Frenzy masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin dan ternyata lampu-lampunya Keteke tersabut oleh Piring tetangga. Belum selesai tadi yang terjadi di bagian atas, lanjut lagi di dekat orange buff-nya Om Wawa. Wah, ini udah jadi bulan-bulanan sih buat Brand Esports sekarang. Sementara waktu di early-nya lagi dipegang oleh Burmese Gold. Dan balik lagi tadi yang mau Om Wawa bahas adalah ketika kita punya Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion wave yang cukup cepat. Sebisa mungkin dari Burmese adalah mereka harus untuk memancing adanya tim fight agar bisa mendapatkan keuntungan pasif dari Vincitar. Waduh. Vincitar memaksa agar mereka juga bisa peperang masuk ke dalam installnya ya. Nah, kalau skill lu nggak bisa dikeluarin kan di dalam sini kagak bisa ngapa-ngapain. Vincitar menyebalkan. Tapi di sisi lain, di top lane Zaman Force dikeluarkan untuk fokus ke arah turret karena mereka butuh objektif gaming supaya para minionnya, walaupun mereka di posisi yang kalah, minionnya tetap bisa masuk, minion bisa menuju ke arah inhibitor dan mereka bisa melakukan fokus pelan-pelan. Dan Sanji udah punya dominance ice, bakal lebih lelet dan lebih lambat lagi pergerakan dari musuh-musuh yang mencoba untuk mendekati seorang praktisi. Iya, tadi Enchanted Talisman pun diakui sepertinya untuk Ribo ya, karena ingin menambahkan mananya. Karena dipastikan dengan tanpa adanya global untuk awal-awal seperti ini, dia ya harus mencari jerman yang cukup tinggi gitu. Ditarik dengan satu buah Iron Hook, nggak mau di follow up, ternyata terlalu tebal. Tapi Revitalize sudah terbuka, kali ini cukup lama, 91 detik lagi baru ada Revitalize dari Flancy. Dan sedangkan itu di arah bottom lane, D-nya bakal coba untuk clearing minion saja. Dia nggak terlalu terburu-buru. Walaupun sakit, walaupun dia kuat, tapi dia harus tunggu momentum. Karena dari musuh Brand Esports, mereka tuh pasti memantau ultimate dari lampu-lampunya udah ada atau belum. Karena dia bakal yang bisa mengacak-acak ke arah backline dari tim Brand Esports. Iya, sementara Ruby Didi keluar dengan power nature-nya memberikan sebuah damage. Nah, ini dia. Ada satu lagi, tapi King kalau baik banget tadi langsung dikeluarkan di tengah-tengah, gak ada yang mau lewat langsung. Sementara Louis-nya udah menghilang piu 5 kali keculik. Dipisahin gitu doang Oppo. Ada yang hajatan di tengah jalan. Langsung mundur. Langsung mundur. Ada yang hajatan sampai gak ada yang berani lewat. Tapi kali ini menuju ke arah turtle yang sudah diamankan oleh Kartizi. Kartizi lagi-lagi membuat space yang baik. Di sisi lain D-nya bakal coba dikejar. Ultimate belum dikeluarkan. Dibalikkan keadaannya. Diketok dengan Previte, tetapi masih ada satu buah blessing. Dan demo kali 15 pilihan Ruby Dede harus tumbang dari seorang Aceh. Di tengah sana memberikan damage sangat cukup bebas. Kartizi harus tumbang. Biu masih mencoba untuk membantu. Kartizi udah gak punya blessing duet. Masih sabar menunggu dan tidak ada Iron Hook dari seorang Maybe dan mungkin mereka bakal reset kembali. Iya, mundur teratur langsung loh dari Burmese Gold-nya. Rapi banget mereka mundurnya. Bareng. Oh, ada satu hilang nih. Oke, kita mundur dulu santai. Reset dan reset. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya, karena ada Cloud sebenarnya dari Brand Esports yang cukup mengerikan untuk membawa ke late game. Apalagi mereka punya Harit yang meskipun kita tahu ya, kayak Haritnya memang bisa di shutdown sama
si Maybe dengan adanya King Skull, tapi King Skull kan nggak terus-terusan bisa dipakai gitu loh. Iya, King Skull juga. Itu pun kalau memang areanya tepat di tengah-tengah pertempuran nih Om. Iya. Wow, benar kata Opung, fokus karena damage BOD bentar lagi bakal jadi dari seorang Wild. Jangan bottom plan, seorang diri dari D bakal bisa di solo pick off kah? Lihat Blazing Duet harusnya udah dikeluarkan tapi bakal coba dibaleskan. Langsung ada pasif kali ini. Gak ada satu pasif yang dikeluarkan dan ternyata masih satu kali hantaman benda tumpul dan ditabrak oleh seorang Flaptizi. Waduh, hampir pas banget tadi timing yang tercipta. Tapi untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari Brand Esports itu sendiri. Dan Grok akan melakukan speed push kah? Atau ternyata ingin balik badan langsung menuju ke pertempuran lagi. Tapi kitnya bakal coba diperkaos kali ini. Ada Baby dan di arah belakang sana. Kickstall telah dibuka. Para pemain dari tim Brand Esports langsung bubar jalan. S-nya seorang diri bakal coba dikawal. Last in the way of Dragon. Tolong 4 menyelamatkan 1 poin. Dan bahkan membuat darah dari seorang S kembali. Ada Kaltizi dengan Blazing Duet. Gak ada yang kena. Hanya Natalia di sana seorang diri bersama dengan mantannya. Wow, power meternya kena satu area apa langsung sedikit-dikit banget SP yang terlihat, tapi cukup jauh pergerakan tadi dari Ace-nya hingga tidak ada follow up damage yang terjadi. Udah seorang diri berani sekali Opung. Iya, tadi kaget aku. Dia juga kaget tadi langsung pergi kan. Iya, Soalnya temennya udah ikut. Temennya pulang. Lah, gua power meter sendiri nih. Oke. Gede sendiri loh dia dari situ. Tapi di sisi ini Brand Esports memiliki keunggulan. Mereka memiliki momentum walau bisa dibilang Ace-nya tak terpisah ke sana. Tapi Kaltizi dapat 5 poin kill. Nah itu dia yang kayak kita bahas juga, bahwa ini ada Cloud, ini ada Hari, dan mereka nggak bisa hanya bergantung kepada adanya King Skull. Tadi kita lihat King Skull-nya juga bisa di-bypass gitu loh. Masih bisa ditinggal keluar ribonya dan juga masih bisa digocek. Jadi agak berbahaya sebenarnya untuk Burmis kalau mereka hanya mengandalkan King Skull. Mereka wajib untuk punya satu bor rencana cadangan dan ya, pindah kemana itu coba kita lihat. Oh, kemana itu? Enggak. Tapi Flaptizi udah pada berkumpul semua sanak saudara dari Burmese Gold dan juga Brand Esports. Apakah akan ada hajatan lagi kali ini di arah midlane? Belum dibuka hajatannya, di reset kembali. Iya, biduannya di reset lagi. Lebih baik reset, tapi Kaltizi fokus ke arah Ruby Dede. Bakal coba dibalikin kadang. Dan lihat Ruby Dede masih coba dihindari saja oleh Kaltizi. Permainan luar biasa, digocek. Gak ada Grok, tandanya gak ada one chance untuk kali ini. Iya, tapi King Skull dibuka di bagian bawah. Chow-nya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing Duet dan juga Zaman pun dikeluarkan bersama-sama. Berialah udah untungnya masih bisa menyelamatkan Lunong, tapi enggak untuk teman-temannya. Menyisakan Lunong seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan 2 player dari tim Brand Esports bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kaltizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan bubble lord. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke, dapetin turret sebelum lordnya tumbang. Dan ini dia Ribo, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dan enak dapetin inhibitor. Lihat kitnya, Honor Billion harus dikeluarkan dan memilih ke belakang. Dan dibelanjang, tanpa terkel didapatkan oleh Kaltizi. Ini bencana. Piala sedikit lagi ada di depan mata. Akankah harus lepas dari Burmese Gold? Tapi kita lihat aja bagaimana pertahanan yang akan mereka buat. Walaupun minus 1 pemain, masih ada 20 detik lagi sebelum dia respawn dan harus menghadang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Brand Esports. Wow, apa yang terjadi? Enggak. Dari Burmese mereka ketentaran di late game. Mereka hanya mengandalkan beberapa strats yang dimana kalau sudah pincang kayak ini, kita melihat hilangnya King Skull itu membuat jalan dari Brand itu lebih mulus. Ya. Apalagi kalau King Skullnya nggak ada. Benar. Dan buka sudah peluangkan, tapi sekarang kita lihat Lord sudah mulai masuk ke gerbang dari tim Burmese Gold. Dalam bottom lane juga bakal fokus karena ini Bintan. Lihat Lord sudah mulai masuk, sudah mulai tercolek, tapi belum ada info. Dan kali ini Groknya bakal mundur langsung dari seorang Kaltizi. King Skull dikeluarkan, kayaknya hanya meninggalkan seorang Flaptizi. Serangan Brandon Utia berhasil mendapatkan Ribo di follow up. Tapi lihat Blazing Duet yang membawa 15 miliar ke arah belakang. SC masih mencoba bertahan, double kill didapatkan. Ini bencana. Dan kayaknya Brand Esports bakal mendapatkan Grand Champion. This is Philippines, the champion of F2 World Championship. Brand Esports take the game